Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa agar Roh Kudus memberikan kepada kita pemahaman yang sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Bapa, pada malam ini kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan kami boleh diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Kau ambil alih penyampaian firman Tuhan ini dari awal sampai akhir, sehingga apa yang disampaikan bukan pikiran manusia, bukan filsafat yang kosong, tetapi firman Tuhan yang berkuasa, yang mampu untuk merubah kehidupan kami dan membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jaringan kami pada malam ini juga supaya dikuasai Tuhan, sehingga pemberitaan firman ini tidak mengalami hambatan dan gangguan apapun. Kami berdoa, kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16 yang saya sampaikan di dalam beberapa seri, ya, yang kesemuanya dari seri-seri itu saya berikan topik besarnya adalah investasi kehidupan, ya, memberi nilai tambah kepada martabat diri sendiri. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, oleh karena kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita hanya asik untuk kehidupan masa kini dan kita lupa untuk hari esok dan seterusnya. Padahal secara filosofis, historis, kita telah mengalami bahwa keberadaan kita hari ini, keadaan kita hari ini ditentukan oleh keputusan kita hari kemarin dan hari-hari sebelumnya. Dan karena itu kita percaya bahwa apa yang kita putuskan hari ini adalah penentu untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Nah, dari Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16 itu sebagai landasan ayat untuk diuraikan keseluruhannya terdapat di dalam ayat yang pertama yang berkata bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih daripada perak dan emas. Ya, sesuatu komparasi antara nama baik dan kekayaan besar, dikasihi orang dan perak serta emas. Dan apa yang lebih baik itu? Salomo mengatakan bahwa nama yang baik itu lebih daripada kekayaan yang besar, lebih daripada perak dan emas. Nah, saudara-saudara, inilah yang saya katakan bahwa kita harus berinvestasi kehidupan demi nama baik kita, karena bagaimana orang mengenang kita, bagaimana pengaruh kehidupan kita kepada orang lain, itu tergantung kepada apa yang kita kerjakan selama kita ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya selama kita ada di dalam kehidupan ini. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang baik, perkataan yang baik, sikap yang baik, ataupun pikiran-pikiran yang baik. Nah, oleh karena itu maka apa yang saya sudah sampaikan di dalam sesi pertama, bahwa apa yang memberi nilai tambah kepada kehidupan kita itu, yang pertama kita harus sadar siapa kita ini. Kita hanyalah ciptaan, kita hanyalah makhluk yang fana. Yang kedua adalah bahwa kita harus bijaksana. Menjalani hidup ini tidak boleh sembarangan, tidak boleh sesuka hati, tetapi kita harus menjalani hidup ini dengan hikmat, dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan yang ketiga yang saya sudah sampaikan waktu yang lalu itu adalah bahwa kita harus hidup dengan sikap rendah hati.
Nah, untuk itu maka pada saat ini selanjutnya apa yang akan kita lakukan supaya kita dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan kita, maka selanjutnya dari ayat-ayat yang kita baca itu, terutama di dalam ayat yang keempat bagian B-nya itu, bahwa ganjaran takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang bagian A-nya saya sudah bahas yang lalu, bahwa ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, pada hari ini kita akan melihat bahwa orang yang memberi nilai tambah kepada kehidupannya, orang yang menambah kualitas kehidupannya di hadapan manusia dan di hadapan Allah, adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya. Betapa pentingnya hidup takut akan Tuhan ini, karena akan sangat berpengaruh di dalam kita menjalani hidup kita ini. Nah, karena itulah maka pemazmur berkata, ya, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jadi di sini pemazmur juga menyadari betapa pentingnya takut akan Tuhan itu, sehingga dia menjadikan sebagai satu pokok ajaran kepada anak-anaknya. Takut akan Tuhan akan kuajarkan. Katakan ayat 13, siapa orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, maka yang pertama sebagai orang yang takut akan Tuhan adalah menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan yang menipu. Orang yang takut akan Tuhan itu dengan sendirinya akan menjaga tutur kata. Ucapan-ucapan yang keluar dari lidah bibirnya itu akan diseleksi, akan disaring, sehingga kata-kata yang keluar itu bukan kata-kata kutuk, bukan kata-kata jahat, bukan kata-kata makian, tetapi adalah kata-kata yang memberkati. Karena orang yang takut akan Tuhan menurut pemazmur di sini itu harus menjaga mulut dari perkataan-perkataan yang tidak pantas. Kemudian ayat yang ke-15, bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan yang baik. Nah, ini susah. Jadi tidak sekedar status keagamaan, tidak sekedar aktivitas ibadah yang rutin dia lakukan setiap saat, tetapi di dalam sepanjang kehidupannya, siang, malam, pagi, sore, dimanapun dia berada, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang baik. Itu poin kedua yang dijelaskan oleh pemazmur tentang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu harus menjaga perilakunya. Nah, kemudian ayat yang ke-15 dikatakan juga bahwa carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Nah, jadi inilah satu penjabaran dari orang yang takut akan Tuhan yang dijabarkan oleh pemazmur di sini, yaitu bahwa kita harus berusaha untuk mencari perdamaian di tengah-tengah dunia ini kepada semua orang. Tidak peduli agamanya, tidak peduli sukunya, tidak peduli status sosialnya. Selama dia adalah manusia, maka kita wajib untuk hidup di dalam kedamaian, ketentraman dengan orang-orang itu. Karena hanya orang-orang yang mengupayakan kedamaian dan ketentraman di antara sesama umat manusia itu yang memberi nilai tambah kepada dirinya sendiri. Nah, itulah uraian singkat dari pemazmur tentang takut akan Tuhan, ya, yaitu menjaga tutur kata, menjaga perbuatan, kemudian menjaga relasi yang harmonis dengan semua orang. Nah, kemudian Salomo sendiri di dalam Amsal pasal 8 ayat yang ke-13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Jadi dia tidak akan rela atau tidak akan mau lagi untuk melakukan sesuatu yang jahat, benci, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, mulut yang penuh tipu muslihat, ya. Itu tidak akan dilakukan lagi, oleh karena hal-hal itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan atau dimiliki lagi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kemudian dia berkata juga bahwa siapa berjalan dengan jujur, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang perjalanan hidupnya itu dilalui dengan kejujuran. Tidak ada kecurangan, tidak ada kelicikan, tidak ada tipu muslihat. Tetapi apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia niatkan dalam hati itu terungkap secara murni di dalam perbuatan, sikap, dan tingkah laku. Nah, itu yang pertama pada saat ini untuk dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan saudara dan saya, maka kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, karena ganjaran takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, selanjutnya apa yang membuat kita dapat memiliki nilai tambah atau memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri di dalam ayat yang ke-5 dari Amsal pasal 22 dan juga di dalam ayat yang ke-14 dikatakan bahwa duri dan perangkap ada di jalan orang yang serem hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Nah, ini kita melihat di sini bahwa ada satu tindakan yang diambil oleh orang yang mau memberi nilai tambah kepada dirinya, yaitu menjauhi orang-orang yang serong hatinya, yang niat-niat busuk ada di dalam hatinya, yang terselubung, tersembunyi di dalam pikiran dan jiwanya itu keinginan-keinginan untuk menguntungkan diri sendiri, untuk mencelakakan orang, untuk mengorbankan orang lain. Dan di sini Sulaiman mengatakan bahwa orang-orang yang mau memberi nilai tambah kepada dirinya, orang itu harus menjauhkan diri dari orang-orang yang memiliki perilaku-perilaku yang serong. Mulut perempuan jalan adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalam. Nah, ini hati-hati saudara ya. Jadi kadang kita dengan orang itu akrab, ya kan, cepat yang indah-indah. Tetapi di sini Sulaiman mengatakan bahwa mulut perempuan jalang itu bagaikan lubang yang dalam. Nah, orang yang tidak tahu perangkap setan dengan mulut, dengan kata-kata, ucapan-ucapan perempuan jalang ini, itu akan terus membina hubungan, akan terus berelasi. Kemudian pada saatnya tanpa dia sadari, dia telah terperangkap di dalam dosa dan kejahatan. Nah, itu sebabnya maka di ayat yang ke-5 di atas itu bahwa siapa yang ingin memelihara diri harus menjauhi orang-orang yang bermulut serong, orang-orang yang kata-katanya indah tetapi hatinya penuh dengan kejahatan. Nah, jadi karena itu maka Alkitab juga di beberapa tempat dalam Alkitab itu mengajarkan bahwa kita ini harus senantiasa menjaga pergaulan. Ya, ini dalam 1 Korintus 15:33 dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, hati-hati saudara di dalam membina hubungan. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah dunia yang batas-batas wilayah, baik kesukuan, keagamaan, bangsa dan negara itu sudah begitu tipis oleh karena dunia internet yang sudah merambah sampai kemana-mana. Dan juga di dalam
pergaulan nyata sehari-hari itu. Ini kita mesti waspada bahwa orang yang tidak menjaga pergaulan secara benar itu tanpa sadar dia akan menggerus kekayaan dirinya, dia akan menggerus kebaikan-kebaikan dirinya. Tetapi orang yang menjaga pergaulan dengan benar itu akan menambah kepada dirinya nilai-nilai yang akan membuatnya semakin tinggi, semakin terhormat, semakin melambung, dan semakin mulia di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Nah, pemazmur berdasarkan ilham roh berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini ayat yang pertama di sini. Ini ada orang-orang yang selalu menggoda kita untuk kita bergaul. Ini ada pengalaman dengan teman saudara. Dia terjebak dengan penggunaan obat-obatan, ya. Lalu terikat. Kita menasihati supaya dia menjauhkan diri dari teman-teman sepergaulannya yang kesukaannya sama itu, tetapi dia tidak mampu untuk menjauhkan diri, dan karena itu ya jatuh lagi. Dia datang, tolong didoakan supaya saya bebas dari ikatan jahat ini, tetapi karena dia tidak mampu untuk menjaga pergaulan, bergaul dengan sembarang orang, maka pada akhirnya dia jatuh lagi, dan sampai hari ini dia belum bisa melepaskan diri dari jerat obat-obatan. Nah, karena itu maka gaul itu sangat penting untuk kita menjaga dengan siapa kita bergaul. Karena itu komunitas itu perlu diperhatikan, ya. Orang yang ada pada komunitas yang tepat akan memberi nilai tambah kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang berada di komunitas yang salah tanpa sadar dia akan menggerogoti nilai yang sudah ada pada dirinya sendiri. Nah, karena itulah maka Sulaiman mengatakan jaga pergaulan. Itu yang kedua pada malam ini. Apa yang dapat kita lakukan untuk memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri? Maka carilah komunitas yang positif, yang membawa saudara bisa hidup lebih dekat kepada Tuhan dan lebih bermanfaat kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan supaya kita dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan kita ini? Maka Amsal pasal 22 ayat yang ke-6, dia berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, ini jadi Sulaiman mengatakan bahwa didiklah orang menurut jalan yang patut, perjalanan kehidupan, dan di hadapannya itu ada banyak perjalanan kehidupan yang kalau dia berjalan sendiri tanpa dituntun, tanpa diarahkan, maka dia akan salah memilih jurusan, salah memilih arah mana yang dia akan tempuh di dalam kehidupannya. Dan karena itu maka di dalam ayat yang ke-6 ini perintah yang sangat tegas kepada orang-orang tua bahwa didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jadi menginvestasi kebenaran kepada anak-anak muda pada masa muda, dan dikatakan di dalam kalimat-kalimat selanjutnya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Nah, jadi apa yang dilakukan orang tua terhadap anak itu berpengaruh kepada masa depan dari anak-anaknya. Apa yang ditanamkan kepada anak-anak pada masa muda akan dituai oleh orang-orang tua, oleh keluarga, dan oleh masyarakat pada hari tua anak itu. Dan itu sebabnya maka perlu kita berinvestasi kepada anak-anak kita.
Nah, tetapi itu kepada pihak ketiga. Nah, sementara yang saya tekankan di dalam renungan ini adalah bagaimana kita memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri. Berarti di sini kita harus berjalan di jalan yang benar. Jalan yang patut, jalan yang sesuai dengan kebenaran, jalan yang sesuai dengan firman Allah. Dan ini harus terus-menerus diusahakan, karena tidak serta-merta orang yang sudah diselamatkan itu kemudian akan ada di jalan yang rata, ada di jalan yang benar, tetapi dia akan menghadapi godaan, dia akan menghadapi tantangan, rintangan, dan dia kalau tidak ada satu upaya di dalam dirinya secara kuat, maka dia akan terpleset, kemudian menempuh perjalanan kehidupan yang salah. Dan karena itulah maka di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai 9 saya bacakan, berkata begini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Nah, ini adalah aturan yang diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel untuk dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Ada dua hal yang dilakukan orang tua untuk berinvestasi masa depan anak itu. Yang pertama adalah ajarkan tentang pokok-pokok iman. Allah itu Esa. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu pelajaran yang akan memberikan kepada anak itu nilai tambah. Nah, kemudian kalau kita sebagai orang tua supaya kita dapat memberi nilai tambah kepada diri kita sebagaimana yang saya uraikan di dalam topik ini, bahwa kita juga harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Orang yang dapat memberi nilai tambah kepada dirinya sendiri, hidup di jalan yang patut, dan jalan yang patut yang diajarkan oleh Alkitab ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dan yang kedua dari Ulangan pasal 6, 4-9 di sini adalah bahwa sebagai orang-orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk memiliki anak dan untuk mendidik, mengarahkan anak-anak itu sesuai dengan tanggung jawab kita, maka kita sendiri harus menjadi contoh, menjadi teladan kepada mereka, sehingga apa yang mereka dengar itu mereka dapat lihat dan mereka dapat saksikan melalui kehidupan yang kita praktekkan. Itu sebabnya dikatakan, ikatkanlah itu pada tanganmu dan taruhlah itu di dahimu sebagai tanda. Tuliskanlah itu pada pintu-pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Jadi ada sesuatu yang dilihat, ada sesuatu yang dirasakan, ada sesuatu yang dialami oleh anak-anak kita di dalam kehidupan kita. Itu adalah investasi kehidupan yang berdampak kepada anak-anak secara langsung, tetapi dalam kehidupan kita juga. Kalau kita mempraktekkan Ulangan pasal 6, 4-9 ini, maka itu berarti kita sedang memberi nilai tambah kepada diri kita sendiri. Itulah jalan yang patut. Orang yang memberi nilai tambah kepada dirinya adalah orang yang hidup di jalan yang patut. Seorang bapak yang hidup di jalan yang patut tidak akan menyimpan perempuan lain. Seorang bapak yang hidup di jalan yang patut, dia tidak akan hobi melakukan KDRT. Seorang bapak yang hidup di jalan yang patut akan hidup dengan lemah lembut, mengasihi seisi keluarga,
mengasihi semua masyarakat yang ada di sekitarnya dengan tulus, karena itulah perilaku dari orang-orang yang hidup di jalan yang patut. Nah, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, kita melihat di sini betapa pentingnya firman Allah itu yang harus diajarkan kepada anak-anak, karena itu akan menjadi sesuatu investasi yang tidak akan ternilai dan tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan mereka. Ya. 2 Timotius 3 berkata ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ini berkaitan dengan Ulangan pasal 6 pasal 9 itu. Pada masa kecil Timotius ini sudah diajari kebenaran firman Allah, dan karena dari kecil diajari firman Allah, maka ketika dia beranjak remaja, dia mengambil sikap untuk percaya kepada Yesus dan kemudian menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini surat Paulus yang sangat penting untuk saudara dan saya perhatikan di dalam hidup ini. Kalau mau memberi nilai tambah kepada hidup saudara dan juga kepada keluarga saudara, maka jadikan firman Allah itu sebagai satu bacaan favorit. Berikan ruang seluas-luasnya kepada firman Allah itu untuk merubah semua perilaku-perilaku buruk di dalam kehidupan saudara dan saya. Beri kepada firman Allah itu ruang seluas-luasnya untuk memberikan kepada saudara pengajaran, pengetahuan, didikan yang akan membawa saudara hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang ke-17, jadikan firman Allah itu sebagai satu tuntunan, sebagai satu pedoman, sehingga apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan, itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang-orang yang mengerjakan segala sesuatu berdasarkan firman Allah, sesuai dengan firman Allah, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang bernilai tinggi, bermartabat tinggi di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini sangat penting untuk kita melihat sekali lagi bahwa kekristenan itu bukan sekedar status keagamaan, kekristenan itu bukan sekedar ritual-ritual peribadatan, dan bukan sekedar serangkaian tugas-tugas pelayanan yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini, tetapi kekristenan itu adalah perilaku yang berlandas kepada firman Allah dan yang dituntun oleh firman Tuhan. Nah, jadi itu 3 hal pada malam ini yang saya mau sampaikan kepada saudara, untuk saudara bisa merenungkan, mempraktekkan di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara dapat memberi nilai tambah kepada dirimu. Martabat, kehormatan, keagungan diri itu bisa bertambah oleh karena saudara tahu menginvestasikan hal yang baik, hal yang benar di dalam kehidupan. Nah, saya mengakhiri dengan satu kutipan dari pernyataan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani. Dia pernah tinggal di Amerika sekian tahun karena tugas sebagai Direktur Bank Dunia. Dia berkata begini, saya perhatikan orang-orang tua di Amerika dan orang-orang tua di Indonesia. Orang-orang tua di Amerika itu pada masa tuanya mereka bisa berpetualang, bisa traveling kemana-mana, negara manapun yang mereka suka. Tetapi orang-orang tua di Indonesia, walaupun usia sudah usur, tenaga sudah tinggal sisa-sisa, tetapi mereka harus terus bekerja lagi, bekerja lagi. Karena kalau mereka tidak bekerja, maka mereka tidak akan mendapat makan atau bisa makan, bisa hidup untuk hari ini. Oleh karena itu,
ada perbedaan yang sangat menyolok antara orang-orang tua di Amerika dan orang-orang tua di Indonesia. Apa penyebabnya? Dia berkata begini, orang-orang tua di Amerika ketika mereka masih muda, mereka bekerja, dan apa yang mereka hasilkan dari pekerjaan itu mereka investasikan. Mereka tabung. Lalu ketika mereka sudah tidak bekerja lagi, maka tabungan atau investasi mereka itu memberi mereka jaminan hidup. Bukan saja untuk cukup makan, tetapi bisa untuk perjalanan ke berbagai belahan dunia yang lainnya. Tetapi orang-orang Indonesia, menurut Ibu Sri Mulyani, ketika mereka masih muda, mereka mendapatkan gaji yang cukup bahkan lebih, tetapi kelebihan dari gaji mereka untuk hidup sehari-hari itu mereka pakai untuk bersenang-senang, untuk berfoya-foya dengan teman-teman mereka. Dan karena itu ketika mereka tidak lagi bekerja, tidak ada lagi pemasukan, maka mereka juga tidak ada cadangan kehidupan. Nah, oleh sebab itu maka pada usia yang tua sekalipun, orang-orang Indonesia kebanyakan masih harus terus bekerja. Nah, jadi dari pernyataan Ibu Sri Mulyani itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mendapatkan satu pelajaran yang sangat penting, bahwa investasi itu sangat menentukan kehidupan kita di masa depan. Salomo telah memberikan kepada kita berdasarkan hikmat yang dia miliki dari Tuhan, ajaran bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar, lebih berharga daripada perak dan emas. Oleh sebab itulah maka selama kita masih hidup, saudara, mari kita selalu melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang pada malam ini kita sudah pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah kita hidup takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga pergaulan yang benar. Dan yang ketiga, kita harus hidup dan berjalan di jalan yang patut, yang sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Nah, kiranya firman Tuhan pada saat ini dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun berada, sehingga hari ke hari kita terus menambahkan sesuatu yang positif kepada hidup kita ini. Dan dengan demikian di mana kita berada, kita akan menjadi orang-orang yang dihormati, yang dihargai, dan juga disegani oleh orang-orang lain. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengarkan lagi firman-Mu. Kami berdoa supaya apa yang sudah kami dengarkan pada saat ini kami boleh pahami dan tertanam di dalam hati kami secara baik, sehingga bertumbuh dan berbuah, dan melalui ajaran firman Tuhan yang kami terapkan di dalam kehidupan kami itu, maka kami dapat memberi nilai tambah kepada kehidupan kami. Bahkan kami boleh berinvestasi untuk masa depan kami, bukan hanya di dunia ini saja, tetapi bahkan ketika Tuhan sudah panggil kami, kami akan tetap menjadi orang-orang yang disayangi, yang dihargai, dan yang mulia di hadapan Tuhan. Hamba-Mu akan berhenti berbicara, ya Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka sadar dan kemudian mereka melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, demikianlah saudara-saudara pertemuan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.